Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Begini, Bu Murni, seperti apa yang telah kita sepakati ya, hari ini kita akan mengadakan supervisi di kelas 8, Bu ya. Nah, untuk materinya apa, Bu? Materi tentang berita, Pak. Berita. Berarti di kelas 8 apa nanti, Bu? Di kelas 8A. 8A, oke. Berarti saya akan mensupervisi Ibu nanti di kelas 8A dengan materi berita. Kemudian tujuan pembelajaran yang hendak dicapai apa, Bu? Tujuan pembelajarannya yang pertama mengenai pengertian berita, kemudian yang kedua ciri-ciri berita, dan yang ketiga tentang unsur-unsur berita. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan pada peserta didik. Baiklah, Bu ya, berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang hendak dicapai pada supervisi pagi hari ini. Kemudian, Bu, sebelum Ibu melakukan supervisi, perlu saya sampaikan kriteria penilaian dalam supervisi yang nanti kita lakukan. Yang pertama yang perlu Ibu ketahui bahwa yang diberi penilaian adalah proses dalam memberi pelajaran, kemudian pada saat membuka pelajaran, pengelolaan kelas, metode yang disampaikan, serta media yang akan digunakan. Kemudian nanti bagaimana cara Ibu untuk mengaktifkan siswa ya, nanti kita juga nilai, dan dalam yang terakhir adalah pada saat Ibu menutup pelajaran. Ya, Pak. Ada yang keberatan, Bu, dari penilaian yang akan disampaikan itu? Tidak, Pak. Tidak ya, berarti nanti jam 9:30 kita akan mengadakan supervisi pendidikan ya. Ya. Sekali lagi, Bu, terima kasih atas waktunya, terima kasih telah memperbolehkan saya untuk melakukan supervisi di kelas Ibu. Oke, selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Ya. Apa kabarnya siang ini? Masih semangat ya walaupun jam siang ya. Itu Febrian kemana? Sakit. Oh, sakit. Berarti hanya satu yang tidak hadir ya. Baik. Pada pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang teks berita. Ya. Nah, tentang teks berita. Di materi ini tujuan pembelajarannya adalah 1. Kalian harus dapat menentukan definisi atau pengertian dari teks berita. Yang kedua, menyebutkan ciri-ciri berita, teks berita. Yang ketiga adalah unsur-unsur berita. Ya. Baik. Ada yang tahu apa itu berita? Pernah dengar? Pernah? Pernah membaca atau melihat atau menonton? Nonton, pakai televisi ya. Pernah membaca teks berita? Koran, surat kabar. Pernah enggak? Pernah ya? Ya. Sekarang, apa itu berita? Isinya adalah informasi. Siapa yang menulis berita itu? Untuk siapa? Untuk masyarakat atau khalayak, ya kan? Untuk pembaca. Jadi teks berita itu informasi yang ingin disampaikan oleh narasumber. Jadi yang membuat berita itu namanya narasumber, untuk khalayak atau untuk pembaca atau penonton.
siapa korbannya, di mana tempatnya, berapa orang, bagaimana kejadiannya. Sudah ya, karena hanya satu paragraf. Ya, kelompok 2. Kira-kira kejadiannya di mana kecelakaan? Simpang 3. Ya. Kelompok 3. Berapa orang yang terjadi kecelakaan? 2 orang. Ya. Kemudian kelompok 4. Bagaimana kejadiannya? Kok bisa terjadi kecelakaan berdasarkan cerita itu? Ya, tabrakan bagaimana? Di jalan. Ya. Nah, kalau sudah ada di mana tempatnya, kemudian berapa orang korbannya, bagaimana, itu termasuk apa? Hah? Ya, maksud ibu apakah dia ciri-ciri atau dia unsur-unsur? Unsur-unsur. Apa itu unsurnya? 5W plus 1H. Apakah 5W plus 1H tertuang semua dalam kutipan berita itu? Ya. Kemudian kejadiannya kapan? Kemarin. Berarti baru ya, masih hangat ya. Ya. Berarti termasuk ciri ya, apa namanya? Bukan. Kalau terbaru, berarti termasuk kan cirinya ada, ciri berita ada 3. Apa saja? Oh, bukan. Bukan. Cirinya ada 3. Apa? Kelompok terakhir. Cirinya ada 3. Kira-kira baru enggak kecelakaan itu? Baru. Berarti iya, aktual. Aktual. Betul-betul terjadi atau karangan orang? Betul. Ya. Kalau betul-betul terjadi namanya faktual. Aktual, faktual. Kemudian misalnya nih, orang sana, orang bintang tamu tanya, benar enggak cerita itu ada kecelakaan kemarin? Jawab benar. Berarti itu memberikan apa untuk orang itu? Iya. Itu ya. Nah, sampai di sini ya saya ditanyakan. Atau sudah paham? Paham. Ya, kalau paham, di lembar LPDK itu Ibu sudah memberikan 3 soal, silahkan dikerjakan. Nanti dikumpulkan. Silakan. Nanti kalau sudah dikumpulkan ke depan. Kelompok 2 sudah? Oh sudah, oke sini, bak sini kalau sudah. Kelompok 1? Memberikan informasi. Ya. Ciri-ciri berita. Siapa yang bisa? Silakan ciri-ciri. Apa Ferry? Informasional. Ya. Yang terakhir unsur berita. 5W plus 1. Ya, baik. Berarti kesimpulannya
6 atau 5B plus 1. Baik, nanti setelah ini yang ada di buku paket silakan dikerjakan untuk pertemuan yang akan datang. Ya, saya Ibu akhiri pertemuan kita kali ini. Selamat siang. Siang Bu. Selamat siang Pak. Baik Bu, tadi saya telah melakukan supervisi di kelas 8A Bu ya, dengan materi teks berita. Nah, menurut Ibu bagaimana perasaan Ibu tadi pada saat disupervisi? Di awal memang grogi Pak saya. Namanya dinilai itu kan bagaimanapun juga takut salah, takut tidak sesuai begitu. Tapi setelah saya jalani lega saya Pak. Artinya saya sudah melaksanakan tugas, sudah disupervisi dan sudah selesai. Plong rasanya. Berarti perasaan Ibu senang ya Bu, bahagia, ada plong gitu ya? Iya Pak. Karena seperti yang disampaikan Ibu tadi, pada awal sebelum supervisi kan ada semacam tekanan begitu, khawatir tidak sesuai, khawatir dan lain sebagainya. Tapi setelah supervisi dilakukan, perasaan Ibu sudah plong gitu ya. Oke Bu, baik Bu. Kemudian Bu, dalam proses supervisi tadi ya, yang pembelajaran yang telah Ibu lakukan tadi, menurut Ibu bagaimana dalam proses pembelajaran? Menurut Ibu tadi, yang telah Ibu lakukan di kelas 8A tadi? Menurut saya ya sudah sesuai yang saya rancang Pak. Saya sudah melaksanakan sesuai RPP yang saya susun. Jadi mulai dari observasi, persepsi, kemudian saya menyampaikan tujuan, kemudian saya menggali kemampuan siswa, memberikan umpan balik, sampai ke penugasan, yang terakhir sampai di evaluasinya. Ya. Oke. Baik Bu, tadi saya pun juga sudah melihat yang Ibu lakukan di kelas tadi memang luar biasa Bu, bagus sekali ya. Perlu Ibu tingkatkan lagi dalam hal dalam berdiferensiasi proses Bu ya. Tadi belum terlihat dalam berdiferensiasi prosesnya, tetapi pada saat Ibu membentuk kelompok tadi sudah. Jadi Ibu sudah melakukan asesmen awal ya Bu ya kepada anak-anak. Jadi tadi Ibu sudah mengelompokkan siswa-siswanya begitu Bu ya. Nah, kemudian Bu, menurut Ibu nih, di mana yang kurang nih menurut Ibu dalam proses pembelajaran tadi? Mungkin itu Pak, pada saat mengaktifkan siswa mungkin. Jadi siswa kurang termotivasi sehingga ketika saya menyampaikan atau memberikan pertanyaan, antusiasnya kurang. Berarti motivasi siswa untuk berinteraksi dalam proses pembelajaran itu kurang Bu ya? Iya Kak, kali ini ya Pak. Terus kira-kira nih Bu, solusinya apa menurut Ibu untuk mengatasi hal tersebut? Mungkin nanti kalau di materi selanjutnya saya akan memberikan media yang lebih menarik Pak, sehingga siswa akan lebih tertarik untuk bertanya ataupun menjawab apa yang saya tanyakan. Berarti menurut Ibu dalam proses pembelajaran selanjutnya Ibu akan menggunakan media pembelajaran ya yang lebih menarik begitu. Kira-kira Bu, apa atau siapa yang akan Ibu ajak untuk memperkuat komitmen Ibu tadi dalam mendukung proses pembelajaran?
teman-teman sejawat Pak. Teman-teman Iya, sejawat. jadi karena apalagi di sini kan kawan-kawan banyak sehingga ada tempat untuk sharing. Oh begitu. Gitu Pak. Jadi nanti setelah pertemuan hari ini Ibu akan melanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Tapi sebelum itu akan sharing dulu terhadap kawan atau teman-teman sejawat demi meningkatkan proses pembelajaran yang akan datang. Iya. Oke, baik Bu. Pertanyaan terakhir Bu ya. Nah, rencana tindak lanjut. Setelah ini kan rencana tindak lanjutnya apa Bu? Maksud saya itu apa yang akan Ibu lakukan setelah sharing-sharing dengan teman sejawat tadi. Jadi apa yang sudah saya lakukan, kemudian tadi kurang, hasil dari sharing dari kawan-kawan itu, maka akan saya terapkan pada pembelajaran yang akan datang. Itu Pak. Berarti masukan dari kawan dan juga kepala sekolah pastinya Bu ya. Jadi nanti setelah ada masukan dari kawan, dari kepala sekolah, kemudian akan Ibu terapkan di pertemuan yang akan datang. Ya, Bu. Berarti waktunya kapan tepatnya Bu? Pertemuannya akan datang Pak? Minggu depan berarti ya? Ya. Oke, berarti minggu depan. Baik Bu, saya kira itu yang observasi ini saya lakukan. Terima kasih atas waktunya Bu. Nanti pada minggu depan atau waktu yang akan datang saya akan melihat lagi apakah yang Ibu rencanakan akan dapat dilaksanakan dan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bu ya, selamat siang. Alhamdulillah. Ini carane ngono.